Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Setiopalupi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching juga merupakan bentuk kemitraan antara coach dengan coachee-nya yang dijalankan melalui proses kreatif yang ditandai dengan eksplorasi, membangun ide yang semuanya ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dari diri si coachee. Dalam percakapan coaching, seorang coach harus memiliki skill-skill coaching. Di antaranya, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide untuk memfasilitasi pertumbuhan dari si coachee. Tujuannya adalah untuk mengantarkan si coachee dari kondisi yang dia sedang alami sekarang ke kondisi baru yang lebih baik, di mana si coachee termaksimalkan potensinya. Percakapan coaching, metodenya adalah asking atau bertanya. Jadi, seorang coach itu mendengar apapun yang disampaikan oleh coachee. Kemudian, coach akan mengajukan pertanyaan, di mana pertanyaan yang diajukan oleh coach adalah pertanyaan yang membangun kesadaran dan membangkitkan solusi dari dalam diri si coachee itu sendiri. Maka, dengan coaching, seorang coachee itu akan dari tidak sadar menjadi sadar, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak atau kurang komit menjadi komit, dan dari tidak yakin menjadi yakin. Dalam percakapan coaching, seorang coach melakukan kegiatan bertanya ke arah masa depan, menggali ke depan arahnya mau bagaimana, maunya kemana, lewat mana, dengan cara apa. Sehingga seorang coach akan membantu coachee dari kondisi emosi 0 menjadi positif, atau dari positif menjadi lebih positif lagi. Artinya, seorang coach belum tentu menghadapi coachee yang bermasalah. Tetapi bisa jadi karena coachee ingin mencapai mimpi, ingin meningkatkan kesuksesan dia yang sekarang untuk lebih sukses lagi. Coach akan mendampingi coachee sehingga coachee bisa keluar solusi dari dirinya sendiri, dan coachee itu juga yang akan menjalankan solusi itu dengan komitmen yang tinggi, karena itu untuk dirinya sendiri. Jadi, masalahnya adalah masalah coachee, solusi dari coachee, yang paling paham kasusnya dan konteksnya juga coachee itu sendiri. Sedangkan coach harus ahli di metode coachingnya, memiliki skill-skill coaching, menguasai strategi thinking, mampu berpikir kreatif, selalu ingin tahu di balik sebuah kasus. Seorang coach harus memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat memancing ide-ide dari coachee, sehingga bisa membuat coachee mendapatkan solusi dari dalam, mendapatkan rangkaian perencanaan yang coachee sendiri yang buat, coachee sendiri yang menjalankan, dan karena dia sendiri yang akan merasakan nikmat keberhasilannya.
Jadi, dalam coaching, apapun rencana aksi yang terjadi, apapun strategi yang muncul, itu datangnya dari coach sendiri. Sehingga coach akan lebih komit, lebih tahu apa yang mau dilakukan, dan betul-betul menjalankan dengan senang hati dan komitmen yang tinggi. Coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik atau guru untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, di mana murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. 4 paradigma berpikir Among, yaitu coach dan coachee adalah mitra belajar, emansipatif, ruang perjumpaan pribadi, kasih dan persaudaraan. Artinya, pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan pribadi yang penuh kasih dan persaudaraan. Oleh sebab itu, 4 paradigma berpikir Among dapat melatih guru sebagai coach atau pamong dalam menciptakan semangat Tutwuri Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Proses dalam coaching sejalan dengan paradigma berpikir Among atau menuntun, di mana dalam proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak coach dan coachee. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diajukan oleh coach, dapat menuntun dan mendorong coachee berpikir secara kritis dan mendalam. Sehingga coachee dapat menemukan kekuatan diri dan potensinya untuk terus dikembangkan secara berkesinambungan. Sebagai pemimpin pembelajaran, melalui keterampilan coaching akan memberikan ruang untuk berlatih membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan dalam membuat perubahan strategis yang sejalan dengan semangat merdeka belajar. Oleh karena itu, seorang guru harus menguatkan keterampilan coaching yang meliputi paradigma berpikir coaching, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, dan percakapan coaching dengan alur tirta. Untuk membantu rekan sejawat kita dalam mengembangkan kompetensi diri mereka, maka kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching. Paradigma berpikir coaching yang pertama adalah fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan. Artinya, pada saat kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat, kita harus memusatkan perhatian pada rekan yang akan kita kembangkan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan kita, sehingga dapat membawa kemajuan pada mereka sesuai keinginan mereka. Paradigma berpikir coaching yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Artinya, kita perlu berpikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang akan kita kembangkan. Agar kita dapat bersikap terbuka, kita perlu selalu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh rekan kita. Selain itu, kita juga harus senantiasa memelihara rasa ingin tahu untuk membantu rekan kita dan diri kita untuk memahami situasi rekan kita.
Paradigma berpikir coaching yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Karena dengan kesadaran diri yang kuat akan membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kita perlu mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari diri rekan kita. Paradigma berpikir coaching yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Karena kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Dengan coaching akan mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan. Karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa dirubah adalah masa depan. Coaching juga akan mendorong seseorang untuk fokus pada solusi. Karena jika kita berfokus pada solusi, maka kita akan menjadi lebih bersemangat dibandingkan jika kita berfokus pada masalah. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat, kita dapat menggunakan prinsip coaching untuk memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Dan coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Kemitraan dalam mengembangkan rekan sejawat juga ditunjukkan dengan cara mengutamakan tujuan rekan yang akan kita kembangkan. Sehingga rekan yang akan kita kembangkan akan lebih merasa termotivasi dan berkomitmen dalam prosesnya. Prinsip coaching yang kedua adalah proses kreatif. Artinya, proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang berlangsung dua arah, di mana yang kita lakukan adalah mendengarkan rekan kita dan kemudian melontarkan pertanyaan untuk membantu rekan kita berpikir ke dalam dirinya sehingga mendapatkan kesadaran diri akan situasinya. Dan kemudian bisa menemukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Tujuannya adalah untuk mengantarkan rekan sejawat kita dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang dia inginkan di masa depan. Prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, maka percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang akan kita kembangkan. Rencana tindak lanjut adalah yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu, percakapan juga ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang kita kembangkan. Kompetensi inti coaching yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching dengan rekan sejawat di sekolah adalah: yang pertama, kehadiran penuh atau present. Maksudnya, menghadirkan diri sepenuhnya bagi coachee, di mana badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh atau present penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coachee. Kompetensi inti coaching yang kedua adalah mendengarkan aktif. Maksudnya, seorang coach harus memiliki keterampilan untuk mendengarkan dengan aktif dan menyimak. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara.
Kemampuan mendengarkan aktif dan menyimak perlu dilatih untuk fokus pada apa yang dikatakan coach dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Kompetensi inti coaching yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Maksudnya, dengan pertanyaan berbobot yang diajukan oleh seorang coach diharapkan dapat menggugah coach untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, sehingga memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Acuan umum sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur Tirta. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Alur percakapan Tirta yaitu yang pertama, tujuan umum, di mana seorang coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coachee. Berikutnya adalah identifikasi, di mana coach memberi pertanyaan pada coachee untuk menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada terkait topik yang dibicarakan. Berikutnya, rencana aksi, di mana coach mengajukan pertanyaan pada coachee untuk mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan alur yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana coach menggali komitmen coachee terkait langkah selanjutnya. Berikut adalah contoh praktek percakapan coaching yang saya lakukan dengan rekan CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puspita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pinggan. Sehat ya Bu Puspita? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Apa Bu Puspita hari ini longgar nggih atau ada waktu begitu nggih? Iya Pak, hari ini saya lagi free Pak. Lagi longgar banget. Nggih. Ada apa Pak? Kelihatannya syukur. Kok. Oh iya. Ada apa Pak? Kelihatannya kok gelisah banget Pak Pinggan ya. Bu Puspita ini tahu saja ya. Jadi memang ada sesuatu yang pengen saya bicarakan dengan Bu Puspita. Mungkin dari pembicaraan ini nanti kalau Bu Puspita tidak keberatan, saya akan sangat senang sekali kalau bisa berbicara, berbagi apa yang saya rasakan kepada Bu Puspita. Oke Pak, mudah-mudahan nanti saya bisa mencerahkan ya Pak ya. Terima kasih, pasti bisa mencerahkan nanti. Jadi nggak ada. Kebetulan begini Bu, Ibu kan tahu sendiri ya, saya ini kebetulan mengajar di beberapa kelas di sekolah. Salah satunya itu saya mengajar di kelas 11 Bu. Kebetulan di kelas 11 ini ada sedikit permasalahan yang mengganjal pikiran saya begitu Bu Puspita. Iya, permasalahannya apa ya Pak itu ya? Nah, jadi kebetulan saya itu mengajar kelas 11 itu beberapa kelas. Tapi dari beberapa kelas itu ada satu permasalahan yang sangat menyita pemikiran saya, dan pada hari ini saya pengen berbagi dengan Bu Puspita dengan harapan tentunya saya bisa tercerahkan dan dapat sesuatu yang mungkin bisa menjadi solusi dari permasalahan ini. Kebetulan ada salah satu siswa, ya, ada salah satu siswa itu yang berbeda, Bu. Jadi kebiasaannya itu dari awal mengikuti proses pembelajaran dengan yang sekarang itu sangat berbeda, Bu. Oh, iya Pak. Ya, jadi Pak Pinggan ini ada masalah
ada siswa yang berbeda ya Pak dari yang dulunya, terus kemudian sekarang itu jadi berbeda. Nah, Bapak bisa mendeskripsikan lebih jauh apa enggak perubahan yang berbeda itu yang bagaimana yang Bapak maksudkan? Jadi begini Bu, dulu itu ada salah satu anak, kebetulan anak ini adalah anak perempuan Bu. Jadi anak perempuan ini dulu pada saat mulai masuk ke sekolah, mulai masuk ke SMA, itu kebetulan saya melihatnya bahwa anak ini memiliki potensi yang luar biasa. Jadi anak ini sangat tertib, sangat disiplin, kemudian kemampuan dalam bidang kognitif atau kemampuan dalam bidang pengetahuannya luar biasa. Itu masuk dalam dalam tingkatan anak yang memiliki potensi yang sudah sangat menonjol begitu Bu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu kelas 10 kemudian masuk kelas 11 semester 1, masuk kelas 11 semester 1 ini masih tetap aman, artinya anak ini dalam bidang organisasinya jalan, kemudian public speakingnya juga luar biasa, kemudian dalam hal pengetahuan atau mata pelajarannya itu juga sangat mumpuni. Artinya anak ini memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain, artinya kemampuan yang menonjol daripada yang lain. Cuman yang menjadi masalah ketika masuk semester 2 Bu Puspita, tiba-tiba anak ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Yang dulunya aktif di kelas menjadi tidak aktif, yang dulunya hampir tidak pernah tidak masuk, ini malah kebalikannya, sering tidak masuk. Kemudian yang dulunya itu aktif dalam organisasi, ini menjadi tidak aktif dalam organisasi. Ini yang kemudian menjadi bahan pemikiran saya Bu Puspita. Oh iya Pak, jadi Bapak ini merasakan ada perbedaan di anak tersebut ya Pak ya. Yang dulunya kelas 10 anaknya sangat aktif di kelas, organisasinya bagus gitu ya. Begitu di kelas 11 ternyata mengalami perubahan yang luar biasa, dan perubahannya itu lumayan negatif ya Pak, lumayan drastis gitu ya Pak. Iya. Pak, kira-kira dari perbedaan yang Bapak rasakan itu, kira-kira Bapak punya feeling gitu nggak Pak? Apa penyebab dari perbedaan itu, perbedaan si anak tersebut Pak? Sebenarnya kalau perubahannya ke arah positif itu tidak masalah Bu bagi saya, tapi ini perubahannya ke arah negatif, sehingga ketika ini perubahannya ke arah negatif ini menjadi pemikiran tersendiri, sampai di rumah pun itu masih teringat kenapa anak ini kok seperti ini. Nah, dari ketika saya melihat dari rumah, artinya melihat kondisi di sekitar rumah, kemudian kondisi orang-orang di sekitar rumah begitu, saya sempat berpikir atau terbersit dalam pemikiran saya, apa iya ya anak ini ada masalah dengan keluarganya? Apa iya ya anak ini dalam tanda kutip bermasalah dengan orang-orang terdekatnya? Karena saya melihat ketika saya bertanya kepada teman-temannya begitu, anak ini memang jauh dari keluarga, anak ini kos begitu Bu. Jadi saya sempat terbersit dalam pemikiran saya, apakah iya anak ini ada masalah keluarga? Cuman yang menjadi masalah, ini lagi-lagi hanya berada pada tataran pemikiran saya. Masalahnya adalah ketika saya harus memanggil anak ini, kemudian saya harus berbicara dari hati ke hati, berbicara empat mata dengan anak ini, itu dalam pemikiran saya masih setengah hati Bu. Kenapa setengah hati? Karena saya beranggapan bahwa saya ini guru laki-laki, kemudian dia perempuan. Sehingga apakah kira-kira mungkin begitu anak ini mau bercerita apa adanya dengan saya, yang saya kebetulan laki-laki dia perempuan, atau tidak? Itu yang kemudian menjadi pemikiran saya berikutnya Bu Puspita. Oh iya, jadi setelah Bapak identifikasi kemungkinan anak tersebut ada masalah dengan keluarganya, yaitu masih identifikasi ya Pak? Iya, kelihatannya begitu. Iya, terus kemudian terpikir oleh Pak Pinkan sebenarnya bagaimana kalau memanggil siswa tersebut gitu ya, tetapi Pak Pinkan terpikir kurang enak gitu ya, gimana saya laki-laki, siswa itu perempuan, apakah pantas misalnya saya memanggil siswa tersebut gitu ya Pak, benar ya Pak? Betul, iya Bu. Iya. Menurut saya itu bagus sekali loh Pak. Kira-kira Pak, misalnya
Bapak akan memanggil anak tersebut, rencana Pak Pinggan kapan kira-kira Pak misalnya itu dilakukan? Kalau memang ini kira-kira tidak bermasalah atau kira-kira aman-aman saja dan kemungkinan anak ini bisa bercerita lebih kepada saya untuk dalam proses pemanggilan ini, pasti secepatnya saya akan melakukan proses pemanggilan ini, Bu Puspita. Karena menurut saya kalau permasalahan ini dibiarkan dan tidak segera dituntaskan, yang dalam tanda kutip menjadi korban itu adalah anaknya sendiri, dan saya tidak ingin itu karena anak ini memiliki potensi yang luar biasa. Jadi secepatnya dalam waktu ini, dalam minggu-minggu ini rencananya mau saya panggil begitu, Bu, untuk saya ajak berbicara dari hati ke hati biar ada solusi dan biar tahu sebenarnya ada apa di balik anak ini, begitu Bu Puspita. Oh iya Pak, bagus sekali itu Pak ya. Saya suka dengan apa yang kita diskusikan hari ini Pak. Kira-kira Pak, ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu pemanggilan itu apa tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya kira-kira kok saya panggil sendiri dulu, Bu. Karena semakin nanti banyak orang yang menghadapi anak ini nanti dalam pemikiran saya semakin anak ini tidak berani untuk bercerita apa adanya. Sehingga kalau menurut saya langkah pertama yang akan saya ambil adalah saya akan memanggil sendiri anak ini. Kalau kemungkinan ini nanti terbentur, artinya terbentur jalan buntu, anak ini tetap tidak mau menyampaikan atau tidak mau bercerita apa adanya, tentunya langkah yang kedua saya mungkin akan minta bantuan ke Bu Puspita untuk ikut berbicara dengan anak ini. Mungkin kalau dengan saya itu tidak bisa berterus terang karena saya laki-laki dia perempuan, mungkin kalau dengan Bu Puspita itu nanti sesama perempuan mungkin bisa lebih jauh untuk berbicara dan lebih terbuka. Begitu Bu Puspita. Ya. Oke Pak Pinggan, saya siap membantu. Misalnya Pak Pinggan butuh bantuan ya. Oke, sekarang target pemanggilan itu akan dilakukan kapan Pak kira-kira? Kira-kira untuk target pemanggilan itu saya lakukan minggu ini, Bu. Karena sekali lagi itu tadi, ketika ini nanti berlarut-larut tidak segera dituntaskan, maka kasihan juga pada anaknya. Dalam tanda kutip kalau bahasa Jawanya eman-eman, Bu. Karena anak ini memiliki potensi yang luar biasa. Dan dari pemanggilan ini saya memiliki target bahwa setelah anak ini saya panggil begitu, Bu. Setelah anak ini saya panggil begitu, minimal saya akan mendapatkan informasi ada apa sebenarnya anak ini kok mengalami perubahan yang sangat drastis. Penyebabnya seperti apa, baru nanti saya akan bisa mengarahkan anak ini untuk menemukan solusinya sendiri. Sehingga anak ini bisa kembali seperti yang dulu. Itu yang menjadi target saya, Bu. Oh iya, ide bagus sekali Bapak ya. Saya yakin Bapak pasti bisa ya untuk mendapatkan informasi dari anak tersebut. Kemudian mudah-mudahan anak tersebut akan bisa mengatasi permasalahannya. Bapak, biar saya tahu kalau Bapak berhasil memanggil anak tersebut, kemudian bisa tahu permasalahannya dan mungkin anaknya bisa membuat solusi untuk masalahnya. Kira-kira gimana ya Pak caranya ya Pak, biar saya tahu kedepannya kelanjutannya seperti apa? Jadi nanti saya setelah proses pemanggilan itu, Bu, nanti saya akan berkoordinasi dengan Ibu, dan itu pun kalau Ibu ada waktu dan mungkin Ibu bisa membantu saya akan berkoordinasi dengan Ibu sehingga perkembangan dari proses ini bukan kemudian saya sendiri, akan tetapi kira-kira biar lebih ringan dalam tanda kutip untuk menyelesaikan permasalahan ini, tentunya saya tetap minta bantuan Ibu. Iya, oke siap Pak Pinggan. Jadi minggu depan kita ketemu lagi ya Pak? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Kalian makan bakso di kantin sekolah Pak? Mantap ini Bu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu, Ibu sudah memberikan waktu, melonggarkan waktu untuk ngobrol dengan saya, dan saya merasa bahwa
dalam coaching ini saya ada sesuatu yang baru, sehingga apa yang ada di dalam pikiran saya itu bisa terpecahkan dan solusinya pun juga muncul. Dan saya yakin setelah ini saya akan melakukan proses sesuai dengan apa yang kita kita bicarakan pada hari ini, Bu. Dan saya di dalam hati saya tumbuh keyakinan bahwa akan bisa menuntaskan permasalahan ini. Sekali lagi terima kasih Bu Puspita, dan saya berharap terus ada waktu untuk saya bisa berkoordinasi dengan Ibu. Iya, sama-sama Pak Pinkan. Saya yakin Bapak pasti bisa mengeksekusi tujuannya tadi. Ya, terima kasih Pak Pinkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Bu Munifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Puspita terhadap Pak Pinkan, saya sudah mengikuti alurnya dari pertama sampai terakhir. Sudah cukup bagus Bu, sudah bagus sekali ya. Prosesnya sudah sudah mengikuti alur Tirta, dan Bu Puspita sebagai coach sudah memberikan jalan, memberikan alur solusi kepada Bapak Pinkan sehingga beliau bisa menemukan solusi-solusi bagus untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu yang saya tangkap dari proses coaching antara Bu Puspita dan Pak Pinkan. Sudah bagus sekali Bu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Munifa. Demikian pemaparan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.